Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang DDL atau Data Definition Language. Ini kelanjutan dari kemarin bab 2, sekarang bab 3. Jadi kita masuk pada materi DDL. Seharusnya ini kurang lebihnya sudah diberikan pada semester sebelumnya atau basis data 1. Kemudian pada kesempatan kali ini kita ulas lagi supaya kemarin yang belum paham diusahakan pada kesempatan kali ini paham. Yang sudah paham semoga ada 1-2 ilmu yang bisa ditambahkan. DDL atau Data Definition Language itu digunakan untuk mendefinisikan, mengubah dan menghapus data dan objek-objek yang diperlukan. Misalnya di sana ada tabel, kemudian view, user, index dan sebagainya. Maksudnya seperti ini. Jadi di sana kan artinya DDL, Data Definition Language. Jadi di sana untuk mengartikan. Maksudnya bagaimana? Di sana saudara bisa mengeluarkan tabelnya apa, kemudian melihat yang di dalamnya isinya apa aja, berapa banyak. Nah, DDL biasanya digunakan oleh DBA dalam pembuatan sebuah aplikasi basis data. Jadi DBA itu database administrator. Jadi orang yang bekerja menangani database itu. Secara umum DDL yang digunakan adalah perintah yang digunakan di dalam DDL itu secara umum. Yang pertama itu ada create, kemudian ada use, kemudian yang ketiga ada alter. Dimana untuk create digunakan untuk membuat objek baru, kemudian use digunakan untuk menggunakan objek atau menggunakan database itu. Jadi nanti contohnya ada create database Pak. Kemudian nanti menggunakan misalnya create database mahasiswa. Nah, perintah selanjutnya nanti use mahasiswa atau use database mahasiswa. Kemudian ada alter. Alter untuk mengubah objek yang sudah ada. Nah, alter ini misalnya untuk merubah kolom atau nama tabel. Nah, yang terakhir itu ada drop. Jadi setelah ada 3 tadi, ada create, use, sama alter, itu ada penambahan pengembangan yaitu berupa drop. Gunakan untuk menghapus sebuah objek atau tabel atau database. Gunakan untuk perintah drop. Jadi nanti di belakang ada contohnya. Jadi itu secara umum Data Definition Language. Pada awalnya ada 3, kemudian pengembangannya ditambah ada 1 yaitu drop. Jadi yang pertama ada create, use, kemudian ada alter dan drop. Yang pertama untuk create, jadi structure query language atau SQL disingkat seperti itu. Structure query language ini untuk strukturnya atau susunannya. Jadi di sini ada create database, nama database-nya apa atau basis datanya apa. Kalau bahasa Indonesia kan basis data, kalau bahasa Inggris kan database ya. Create database mahasiswa misalnya seperti itu. Kemudian ada create tabel. Bisa jadi tabel jurusan atau mata kuliah, terserah nanti tabelnya apa. Create tabel ini digunakan untuk membuat tabel baru ya. Jadi setelah membuat database, membuat tabelnya. Nah, untuk secara umum strukturnya seperti ini, di mana ada create tabel, nama tabelnya apa, misalnya mata kuliah, kemudian nama filenya apa, tipe datanya apa, misalnya seperti ini. Create tabel,
mata kuliah, kemudian di sana ada ID mata kuliah menggunakan integer. Nah, ada koma, kemudian misalnya nama mata kuliah, kemudian dengan karakter atau varchar seperti itu. Makanya di awal sudah saya ingatkan untuk basis data 1 paling tidak mengerti insert, update, delete dan tipe data. Tipe data itu harus selalu diingat-ingat, dimana untuk permasalahan apapun banyak menggunakan ini. Di dalam pemrograman juga saudara harus menggunakan tipe data. Nama file adalah nama kolom. File itu kolom itu ya, isinya yang akan dibuat. Jadi beberapa sistem basis data mengizinkan penggunaan spasi dan karakter non huruf pada nama kolom. Kemudian ada tipe data. Tipe data itu tergantung dari yang diinginkan oleh user atau implementasi sistem dalam manajemen basis data. Jadi tipe data itu ada integer, ada karakter, ada varchar, ada teks, ada number. Itu terserah sih, itu milih tipe datanya apa. Kemudian ada constraint. Constraint adalah batasan-batasan yang diberikan untuk tiap kolom. Ini tergantung implementasi sistem manajemen basis data juga. Jadi misalnya ada not null, unique, itu constraint. Jadi di mana di sana nanti ada sebuah kolom yang difungsikan misalnya membedakan dengan yang lain. Nah, di sana bisa dinamakan kunci primer atau primary key. Jadi constraint itu batasan-batasan yang diberikan untuk tiap kolom. Bisa jadi digunakan untuk kunci tamu atau foreign key, biasanya seperti itu. Karena kenapa? Di dalam satu tabel itu tidak boleh ada kunci ganda atau dua kunci, harus ada satu. Kalau ada dua kunci, satunya digunakan untuk kunci tamu atau kunci asing. Ini untuk contoh pembuatan dari tabel. Jadi misalnya create tabel user, username, varchar. Ini sesuai dengan structure yang awal tadi ya, contohnya. Jadi varchar nilainya berapa, kemudian constraint primary key digunakan untuk primary key, kemudian password varchar berapa nilai yang dimasukkan atau spasinya itu berapa atau space-nya itu berapa yang diberikan. Di atas nanti muncul di mana ada username, password dan tanggal lahir. Ketika tabel itu sudah dibuat, tabel usernya. Untuk create, create ini bisa digunakan untuk membuat database, bisa jadi digunakan untuk membuat sebuah tabel. Ini sintaknya. Jadi ada create database, nama database, kemudian ada ini ya, create database, nama database. Ini strukturnya. Nanti kita praktek di belakang. Ini contoh menggunakan command prompt. Jadi database-nya kemarin kita sepakati menggunakan MySQL. Jadi MySQL itu bisa jadi nanti saudara menggunakan tool di dalamnya atau command prompt, atau saya menggunakan SQL Yoke untuk mempermudah. Cuman ya sama, nanti kita hubungkan di MySQL. Jadi pakai XAMPP. Kemudian setelah di create kita perlu menampilkan dengan menggunakan perintah apa? Show. Jadi command show berfungsi untuk menampilkan database atau tabel yang telah dibuat sebelumnya. Jadi setelah create tabel atau create database, nanti kita show database ya. Ini perintahnya show databases ya. Jangan sampai keliru. Nanti kalau misalnya ngetiknya hanya show database gitu nggak keluar. Nanti ketiknya show databases. Nah, nanti di dalamnya tabel
atau database di dalamnya yang sudah terbuat atau baru saja membuat itu nanti akan muncul. Dalam artian semua yang ada pada perangkat Anda yang dalamnya database yang menginduk di MySQL tadi itu akan muncul. Ini contohnya. Jadi tadi setelah create apotek seperti itu ya. Kemudian di show databases. Nah, titik, koma, ini enggak titik, ya jalan biasanya. Nanti kita praktekkan. Ini database, ada information skema akademik apotek, MySQL penjualan perpustakaan. Ada 6 database. Setelah kita tampilkan, pertama tadi kan kita buat database, kemudian kita cek tampilkan sudah masuk atau belum. Selanjutnya kan kita menggunakan use nama database-nya apa. Nah, ini use. Command use berfungsi untuk membuka atau mengaktifkan atau memasuki database yang telah kita buat. Jadi setelah tadi kita create, kita show, kemudian kita gunakan, kita use. Setelah kita masuk dalam database yang telah kita buat, barulah kita memanipulasi. Jadi kembali ke topik yang awal tadi, DDL, Data Manipulation Language. Nah, nyampe di penggunaan database ini kita bisa melakukan manipulasi atau mengotak-atik di dalamnya. Termasuk membuat tabel di dalam database. Jadi setelah kita use nama database atau apotek, use apotek karena database-nya tadi apotek. Nah, baru kita bisa melakukan manipulasi. Ya. Selanjutnya ada alter. Tadi kan ada 4 ya. Ada 4. Oh iya. Common alter ini berfungsi untuk mengubah structure dari suatu tabel. Jadi di sini mengubah di sini tidak hanya memperbarui struktur tabel yang ada, akan tetapi mengubah nama file juga bisa, menambahkan primary key juga bisa, mengubah tipe file juga bisa, atau menghapus file yang telah dibuat. Strukturnya berikut: alter, nama tabel, kemudian di sana ada sebuah fungsi, ada add, modify, kemudian ada drop. Misalnya contoh alter tabel obat, add harga integer, spasinya atau ruangnya yang diberikan itu 6. Fungsi yang digunakan add berarti menambah. Jadi kita menambahkan. Contohnya ya. Drop tabel supplier, menghapus nama tabel supplier. Drop tabel supplier. Nah, ini. Kalau kita mau menampilkan secara urusan scanning, bisa menuliskan di scanning atau ASC 4 bisa nanti. Kemudian ada drop. Fungsi dari drop itu untuk menghapus baik database, tabel maupun file yang diinputkan di dalam tabel tersebut. Sintaknya bagaimana? Sintaknya seperti ini. Drop tabel, nama tabel. Jadi misalnya drop tabel supplier. Nah, di perintah di atas akan menghapus tabel dengan nama supplier yang ada pada database apotek. Misalnya seperti ini, show tabel. Nah, ini tadi ya. Ini tadi setelah di drop tadi supplier, contohnya salah. Nanti kita perbaiki di belakang. Itu untuk DDL-nya. Jadi data manipulation language yang paling penting yang harus saudara ingat tadi ada 4 ya.
Di dalamnya itu ada 4. Itu yang paling penting, yang harus benar-benar diingat, tidak boleh dilupakan. Jadi di mana di sana ada create, kemudian ada use, kemudian ada outdoor, kemudian yang terakhir itu ada draw. Kita masuk di program atau implementasinya. Coba kita nyalakan dulu. Kebetulan saya pakai SQL Yoke. Kalau Anda pakai Command Prompt ini juga nggak apa-apa, terserah yang paling nyaman yang mana. Kalau saya pakai ini ya. Oke. Ini yang apa namanya? Tool SQL Yoke. Jadi yang pertama misalnya tadi apa? Create database mahasiswa, misalnya seperti ini ya. Kita tekan F9 atau di generate execute. Nah, laksana ya. Nah, kemudian kalau mau menampilkan, coba kita tampilkan. Tampilannya tadi perintahnya show databases. Oke, kita jalan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk mahasiswa. Buktinya apa di sini ya? Nih, mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melakukan DDL atau Data Definition Language, bisa melakukan perubahan atau melakukan apa namanya? Penghapusan. Misalnya kita membuat create tabel jurusan. Ini pada tabel jurusan. Sebelum membuat ini seharusnya saudara kan sudah pernah diajarin untuk IRD-nya, dimana di dalam IRD itu ada sebuah yang namanya entitas, kemudian nanti di sana ada atribut. Itu untuk memudahkan supaya lebih cepat di dalam pembuatannya. Jadi enggak apa namanya, istilahnya tergesa-gesa atau tolak-tolak lagi. Di sintaks di dalamnya ini bisa dibuat atau digunakan. Silakan nanti satu-satu diimplementasikan. Sudah saya terangkan semua ya di sana. Sampai pembuatan tabelnya harusnya ada. Oke, untuk absennya saya share di apa namanya? Grup besok. Kemudian untuk informasi selain ini saya tampilkan di Spada aja. Kemudian tadi yang satu ada drop, misalnya saya show databases